setelah perkuliahan ini ya dibuat. Sangat mudah sekali. Nah, oke, saya kembali ke sini di dasar record. Jadi nanti kita membuat ini. Ini contohnya. Contohnya adalah saya ingin membuat ini, membuat tabel untuk menyimpan data Muzaki. Jadi menyimpan data Muzaki. Deskripsinya adalah eh, data Muzaki itu berarti kumpulan data terkait dengan yang melakukan zakat ke lembaga amil zakat. Data apa yang dicatat? Ada kalau yang saya buat di sini adalah ada 7 kolom data. Nah, 7 kolom atau 8 kolom atau 9 kolom jumlah data yang dicatat itu tergantung dari lembaga amil zakatnya ya. Semakin banyak data yang dicatat berarti kolomnya semakin banyak. Misalnya di sini saya belum mencatat pendidikan terakhir. Ya, pendidikannya apa? Ini saya nggak catat. Mungkin lembaga amil zakat tidak membutuhkan data pendidikan gitu ya. Di sini saya hanya mencatat misalnya ID Muzaki gitu ya. ID Muzaki. Oke. Kemudian nama Muzaki. Nah, ini nama Muzaki saya ditulis juga. Ditulis ya, ini justru yang penting. Seks Muzaki, laki-laki atau perempuan. Marital, menikah atau belum menikah dan seterusnya, janda atau duda, pekerjaan, pekerjaan Muzaki ya, alamat Muzaki dan nomor handphone. Jadi hanya ada 7 kolom yang saya tulis, yang saya catat pada tabel Muzaki. Kemudian setiap field, nah ini namanya field ya teman-teman, field atau kolom lah begitu sama saja. Field atau kolom, saya buat seperti ini. Setiap field itu memiliki tipe. Tipe field ini apa? Oh, kalau dia nomor urut, saya kasih tipenya integer. Integer itu berarti tipe data untuk angka. Gitu ya. Nama Muzaki itu kan nanti huruf A sampai Z gabungan ya. Misalnya Rohmadi. Itu berarti varchar atau karakter gitu ya. Tipe data. Kita harus bisa membuat mengidentifikasi datanya itu tipenya apa. Saya kebetulan tidak menuliskan tanggal lahir, jadi tidak menuliskan tanggal lahir atau umur gitu ya di sini. Kalau itu ada berarti kalau tanggal berarti nanti date. Nah, ini saya belum contohkan di sini. Nah, ini kemudian saya lanjut ke seks. Seks Muzaki itu varchar karena nanti akan kita isi L dan P. Marital, jenis marital itu berarti status pernikahannya ya. Itu saya tulis varchar juga karena nanti kita akan tulis menikah dan seterusnya. Pekerjaan juga begitu, varchar, alamat juga varchar ya karena huruf semua. Nomor handphone itu karena 08 tuh. Nah, gitu itu bukan numerik ya, meskipun semuanya angka, tapi itu alfanumerik, maka saya buat tetap varchar. Nah, with itu berarti karakter yang bisa ditampung field di field di field yang ditunjuk. Misalnya di sini tadi ID Muzaki tipenya integer, width-nya 8. Berarti dia bisa menampung 8 digit data. 8 digit data itu berarti berapa Muzaki itu. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sekitar 100.000 data, 10 juta data ya. Kan 10 juta data ini. Jadi kalau kita membuat 8, itu berarti 10 juta data. Ya, 10 juta data. Data Muzaki. Sudah lebih dari cukup kan? Berarti 8 cukup, gitu ya. Jadi ini lebar data yang bisa ditampung. 50 untuk nama itu berarti bisa menampung 50 panjangnya nama Muzaki. Jadi kalau ada Muzaki yang namanya lebih dari 50 huruf atau varchar, maka dia tidak tertampung huruf yang di atas 51. Jadi dia hanya bisa menampung 50. Seks juga gitu, satu. Kenapa satu? Di sini karena kita hanya membutuhkan L dan P, berarti kan hanya satu ya, butuh satu karakter saja. Maka width-nya kita isi angka 1. Nah, ini sesuaikan saja. Termasuk alamat, ini saya buat 150, karena mungkin alamat itu paling panjang ya, alamat panjang-panjang. Dukuhnya apa, RT RW-nya, kemudian kalau kalau perumahan atau kota berarti jalannya mana, jalan apa, nomor rumah berapa, kecamatan, kabupaten, dan
provinsinya, misalnya seperti itu. Nomor handphone lebarnya 11. Nah, kemudian di sini ada properti lain lagi adalah primary. Apakah ya kolom-kolom yang ada di sini yang kita buat dia punya karakteristik primary? Ya, yang punya primary adalah ini. Kenapa primary? Primary itu berarti datanya tidak boleh ada yang sama. Seperti NIM itu primary. Kenapa? Satu NIM hanya dipakai oleh satu orang. Berarti itu primary. Jadi kita kasih ya, nanti kita contreng ya gitu. Jadi kita kalau ada pertanyaan apakah dia primary? Ya, kalau kita pilih ya gitu atau yes gitu ya. Yes atau iya. Ya. Nah, gitu. Kemudian nama tidak perlu, nama itu tidak primary karena nama itu nanti bisa kembar ya. Misalnya Mbak Putri, nama Putri itu banyak gitu misalnya ya. Jadi tidak boleh di primary. Kalau di primary berarti nama Putri hanya boleh terisi satu. Primary sex juga begitu, tidak perlu. Jadi yang primary dari sekian data ini dari kolom 1 sampai kolom 7, yang primary wajib hanya satu, yaitu di kolom ID Muzaki, primary. Auto increment dicontreng, nanti dicontreng ya. Begitu ya berarti kalau ya berarti dicontreng, berarti dia akan membentuk nomor urut. Jadi auto increment ini adalah digunakan untuk di sini komentar. Di komentarnya kita tuliskan nanti otomatis jika diisi data akan membuat nomor urut mulai dari angka 1 dan seterusnya. Gitu ya. Ini sudah jelas ya sampai di sini. Ini saya kasih contoh datanya di paling bawah. Misalnya nanti nomor 1 Rohmadi jenis kelamin adalah nih urutnya sesuai kolomnya di sini ya. Nah, sesuai kolom ini jenis kelamin adalah laki-laki, maritalnya adalah menikah, pekerjaannya dosen, alamatnya Sapen Mojolaban, nomor handphonenya berapa. Ditulis di sini. Begitu juga nanti data kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini baru rancangan nanti kita buatkan dalam bentuk sistem. Nah, khusus untuk beberapa komentar yang saya tulis di sini, misalnya untuk jenis kelamin, untuk menghindari data yang tidak konsisten, maka kita harus menyediakan pilihan. Kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, maka ditulisnya L, bukan P. Nanti kalau ditulis P, pria. Gitu ya. Padahal P di sini kita akan gunakan P itu sebagai jenis kelamin perempuan. Nah, itu kan agak tricky ya. Jadi sulit untuk membedakan P itu yang pria atau P perempuan. Makanya kita nanti harus punya kesepakatan bahwa jenis kelamin di sini nanti hanya bisa diisi L dan P. Nah, agar bisa diisi L dan P, maka nanti disediakan pilihan oleh sistem. Jadi tidak boleh diketik manual. Yang boleh diketik manual adalah di sini. Nama ini diketik manual, alamat diketik manual, jenis nomor handphone diketik manual, pekerjaan pun di sini tidak boleh diketik manual. Kenapa? Barangkali nanti si lembaga amil zakat ingin merekap semua yang dosen berapa sih? Semua yang PNS berapa sih? Kalau diketik manual, resikonya nanti ada data yang tidak konsisten. Contoh misalnya PNS ditulisnya pegawai negeri sipil, ada yang nulisnya PNS gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau nulisnya nggak konsisten, ada salah salah huruf atau salah ketik, maka akan membentuk grup data atau eh, eh, kelompok data yang baru gitu ya. Maka nanti ditulisnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang disediakan oleh tabel di sini. Kalau di sini saya tuliskan oleh tabel jenis pekerjaan gitu ya. Termasuk menikah, belum menikah, itu juga disediakan di tabel pekerjaan. Seperti apa tabelnya? Kita lihat ke bawah. Nah, ini untuk jenis kelamin dulu. Jadi setelah di sini tadi udah oke, kita sudah ada keterangan komen bahwa untuk jenis kelamin itu harus dipilih L dan P. Apa ini tadi? Marital, status menikah juga harus dipilih menikah, janda, duda atau belum menikah. Pekerjaan juga harus dipilih, maka kita harus menyediakan tabel yang menampung data-data jenis kelamin. Contoh ini di sini, saya membuat nama tabel jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri 2 kolom saja ya, rekan. 3 kolom ini, sorry, 3 kolom. Jenis kelamin itu 3 kolom. Kenapa 3 kolom? 1, ID jenis kelamin. 2, kode jenis kelamin. 3, nama jenis kelamin. Nah, contoh datanya di sini. ID 1, ya, ID jenis kelamin 1, jenis kelaminnya adalah L, kode jenis kelaminnya adalah L,
nama jenis kelaminnya adalah laki-laki gitu ya. Untuk data yang kedua ya, data yang kedua P untuk kode jenis kelamin dan nama jenis kelaminnya adalah perempuan gitu. Sehingga data inilah yang nanti kita pilih pada saat mengisi data di Muzaki di sini. Gitu ya, di data Muzaki. Jadi nanti kita pilih. Termasuk juga status perkawinan ya. Kita status perkawinan hanya cukup 2. Kenapa 2? Ya sesuai kebutuhan ya, boleh 3, boleh 4. Tapi di sini kalau kita lihat status perkawinan itu kan hanya mendata jenis kelamin, status menikah, belum menikah, duda, janda, gitu ya. Tapi kalau mau ditambahi lagi, ya silahkan saja. Misalnya dikasih singkatan, tapi nggak usah lah gitu ya, nggak usah. Kalau di sini kan kita pakai L dan P itu punya singkatan laki-laki dan perempuan. Kalau menikah, belum menikah, duda, janda itu saya pikir tidak perlu lah. Nanti kita langsung ambil datanya ini aja. Belum menikah, menikah, atau duda atau janda. Kalau pengen lagi di sini dilengkapi lagi contoh jandanya karena janda apa? Janda karena meninggal dunia atau cerai gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi kan ya sah-sah saja lah. Tapi di sini yang jelas di sini kita pendataannya jenis apa keterangan marital itu ada 4 pilihan ya, 4 pilihan. Nah, jadi di sini semuanya pakai ID ya. ID-nya ID marital dalam rangka untuk membuat primary ya gitu ya. Karena nanti kalau di data kita nggak ada primary-nya, nggak bisa. Harus ada salah satu dari 2 kolom ini sebagai primary. Nah, yang di sini di status perkawinan kita gunakan yang ID marital yang primary, yang sebagai nomor urut. Ini primary. Pekerjaan juga begitu rekan-rekan. Pekerjaan, jadi kalau kita mendata jenis pekerjaan ya yang disediakan pada saat nanti data diisi, satu adalah ID pekerjaan, yang kedua nama pekerjaan. Di mana contoh datanya sudah sangat jelas. Kalau nanti ID 1, nomor urut 1 pekerjaannya swasta, nomor 2 PNS, nomor 3 dosen, nomor 4 mahasiswa, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan lain nanti didata di sini. Ini hanya contoh pekerjaan. Ini baru sekelumit data yang kita gunakan untuk mencatat data Muzaki ya. Belum lagi nanti kalau kita mencatat data mustahik dan belum lagi nanti mencatat data apa namanya? Jadi kita masih belum tahu kan data apa saja yang direkam di lembaga amil zakat. Kalau menurut rekan-rekan selain ini kayak saya sebutkan ya, selain data-data ini coba saya copy. Oke, selain data-data ini, kira-kira yang akan dicatat lagi apa? Yang akan dicatat lagi data apa saja, gitu ya. Selain yang saya sebutkan di sini, yang belum tercatat apa kira-kira? Kan rancangannya masih banyak ya, ini baru sekelumit saja. Nah, ini kira-kira apa? Ini nanti sebagai tugasnya ya. Dulu di awal sebenarnya sudah saya sampaikan ini, tapi kayaknya belum dikumpulkan. Nanti bisa dirapikan dalam bentuk seperti ini. Oke, yang perlu dicatat berarti tabel apa lagi? Yang belum ada tadi Muzaki sudah ya, mustahil. Jadi tabel mustahil. Eh, mustahil. Nah, oke, mustahil. Selain mustahil apa kira-kira? Penyaluran. Oke, penyaluran. Jadi nanti kan kalau kita lihat eh, keja- eh, eh, untuk membuat nama tabel atau data apa saja yang direkam itu sesuai dengan pekerjaannya ya rekan-rekannya. Misalnya seperti ini. Saya buat dulu sebuah contoh data pakai shape ya. Nanti kita buat seperti ini. Ini kotak, di sini kotak. Kemudian di sini ada entity, namanya entity relation diagram. Oke, saya buat. Nah, saya mengilustrasikan saja gambar ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Di sini petugas. Petugas amil. Kemudian di sini Muzaki. Oke, kira-kira hubungan antara kalau
kalau ada seorang muzaki bertemu dengan seorang petugas amil zakat, kira-kira kalau sudah deal ya, kalau sudah deal, oh ya saya mau zakat Pak ke lembaga amil zakat jenengan gitu. Kira-kira kejadian apa yang ada kejadian apa kira-kira rekan-rekan? Nah, ini event kejadian. Kejadiannya apa ini? Ada momentum apa? Transaksi, betul ya. Jadi di sini ada transaksi. Kejadiannya transaksi apa? Transaksi penyetoran kan? Nah, transaksi penyetoran zakat. Nah, jadi setor zakat. Berarti kita di sini, misalnya ini tadi muzaki, di sini mustahik, sorry, di sini saya tuliskan petugas ya. Jadi teman-teman nanti juga akan mendata petugas amil. Nah, ini harus didata. Siapa petugas amilnya? Tabel, membuat tabel. Nanti kolomnya ada berapa kolom di sini, petugas amil itu tipenya apa, dan terusnya. Kalau mustahik, sorry, ini tadi muzaki ya. Ini saya muzaki sudah saya buat. Nah, ini ada muzaki, ada mustahik, muzaki di tabel yang paling atas tadi, di sini. Ini muzaki, kemudian di sini mustahik. Jadi teman-teman nanti tolong dikasih prefix ya, NIM, kasih NIM, harus kasih NIM, NIM muzaki, NIM petugas amil, biar nanti datanya nggak campur gitu ya. Harus depannya harus pakai prefix. Nah, seperti ini. Jadi ini ada muzaki, ada petugas amil, ada kejadian, yaitu adanya transaksi penyetoran. Berarti kalau ada transaksi kejadian penyetoran, berarti yang bisa dilakukan adalah, oke saya geser dulu layarnya ke bawah. Nah, pertemuan antara amil dan muzaki di sini ada kejadian yaitu saya copy apa kira-kira tadi? Transaksi. Jadi sini NIM tabel transaksi penyetoran atau NIM penyetoran gitu boleh lah. Penyetoran zakat. Pertanyaannya, ada berapa kolom? Ada berapa data yang ditulis ya kejadian pada saat kejadian penyetoran zakat? Nah, di sini ditulis di sini nanti. Ada berapa? Kalau belum ada berapa kolom, nomor kolomnya dikosongi dulu aja. Nggak usah diisi dulu. Berarti kita ngisi fieldnya dulu ini, field atau kolom-kolom yang dicatat untuk penyetoran zakat. Apa kira-kira? Yang jelas satu, ID penyetoran, dulu ya. ID penyetoran. Nanti nomor urut 1 penyetorannya atas nama siapa? ID penyetoran. Terus apa lagi? Betul sekali. Tanggal penyetoran. Oke, harus ditulis ya. Jadi nek nompo zakat ki ya harus ditulis tanggal berapa ini dia stornya. Terus apa lagi? Jumlah. Anu kalau bisa urut ya. Kalau bisa urut, urut dulu. Jadi berpikir pencatatannya sistematis. Oke, jumlah nanti saya taruh di belakang. Tapi bagus. Jenis dana, oke. Jenis dana, oke. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini masih depan. Jenis dana itu masih sekunder gitu ya. Yang primer-primer dulu. Siapa? Oh, transfer atau tunai gitu ya. Nanti cara penerimaan itu transfer atau tunai begitu ya. Nah, berarti cara setoran gitu ya. Saya tulis cara setoran ya, biar nanti di komentar di sini nanti teman-teman tuliskan. Di sini cara setoran adalah merupakan apa gitu ya? Merupakan jenis setoran tunai, cash atau transfer gitu ya. Nanti dituliskan di apa namanya di komentarnya di database nanti saya contohkan. Tapi kita di sini ngerancang dulu lah, ngerancang dulu gitu. Kita buat rancangan dulu. Ada lagi mungkin di sini masih ada 2 3 kolom barangkali. Apa? Iya betul, nama perlu. Nama siapa ini? Nama yang ya yang menyetorkan ya. Maksudnya di sini ada nama yang menyetorkan nama.
penyetor. Nah, untuk nama penyetor ini nanti kita ambil dari mana kira-kira? Kita ambil dari data seperti jenis kelamin tadi. Nama penyetor diambil dari ini, lembaga amil zakat ini, data ini nanti. Nih, data mustahik. Jadi nanti tinggal dipilih. Jadi sebelum dia setor, mestinya didata dulu kan. Didata dulu ininya, muzakinya. Ini diisi dulu datanya di sini. Gitu ya. Setelah dia setor, nanti kita cari namanya, dia nomor anggota berapa. Gitu ya, ID lah. Ini bisa, ID. Bisa ID penyetor, bisa. ID penyetor boleh, atau nama penyetor itu wajib. Jadi makanya saya minta tolong menulisnya di sini harus sistematis, mulai dari tanggal kejadian, siapa yang menyetor, kemudian alamat itu nggak perlu ditulis lagi, Mbak. Kenapa alamat nggak perlu ditulis? Karena nanti sudah kita relasikan di sini. Ini relasi ya ini. Ini relasi. Jadi nama cukup ID-nya saja diambil salah satu yang primary, yaitu yang primary tadi kita buat adalah yang ID ini ID Muzaki. Ini sebagai primary nomor satu Pak Rohmadi gitu misalnya ya. Nah itu kita tidak perlu lagi menuliskan alamatnya di mana karena nanti datanya udah terdatabase gitu ya. Jenis kelamin nggak perlu ditulis juga karena dengan ID penyetor atau kalau nggak ID penyetor namanya ID nama Muzaki gitu boleh ya lebih ini ya lebih lebih spesifik lah. Jadi nanti di sini di keterangan di komentar nanti data diambil di komentarnya ID Muzaki diambil dari data Muzaki. Jadi data NIM Muzaki ya, NIM Muzaki. Nah, NIM underscore Muzaki sesuai data-data teman-teman di sini. Nah, gitu. Masih ada lagi yang mau dicatat? Yang di sini apa ini? Masih kurang? Petugasnya perlu dicatat enggak? Sing menerima. Perlu, berarti di sini perlu. Di sini juga harus tahu, biasanya kalau ID itu, ID Muzaki itu biasanya ditulisnya mungkin biasanya di bawah. ID petugas amil. Nah, petugas. Jadi nanti teman-teman kan punya tabel nih. ID petugas ini kan teman-teman punya ID di sini, ini nih. Nih, ini kan kita belum rancang ya. Di sini nanti ada ID petugas. Fieldnya ID petugas, tipenya misalnya 5, sorry, tipenya integer, int, 5, sehingga nanti contoh datanya misalnya di sini satu nama, oke, nama amilnya adalah ini nama petugas, nama petugas. Oke, nama petugas di sini adalah, nah seperti ini, sorry, ya oke. Nah seperti ini, nama petugasnya varchar kan? Varchar. Nanti misalnya panjangnya 50 ya tadi kalau nama kita 50 cukup. Petugasnya 50, namanya misalnya di sini siapa? Mbak Bekti. Bekti. Jadi petugas amilnya Bekti Anjarwati. Misalnya begitu kan? Nah, dia nanti kita isikan contoh datanya di sini nanti. ID penyetor 1, tanggal setornya hari ini, tanggal 2, eh, garis miring 4, garis miring 2022, itu ID Muzakinya 1, nanti yang menyetor saya, gitu ya, nomor 1 itu saya. Kemudian di sini nanti kita belum data, ID petugasnya 1, itu Mbak Bekti. Otomatis nanti ya, nanti kita bisa relasikan. Jumlahnya berarti tetap diketik manual, misalnya 2 juta atau berapa ini? 2 juta ya. Kemudian jenis dananya adalah infak, misalnya begitu. Jenis dana itu berarti macam-macam jenis dana. Nah, ini nanti juga biar konsisten, nanti jangan sampai ada yang menulis infak, ada yang menulis apa? Infak pakai K, ada yang menulis infak ini misalnya. Nah, ini salah ketik ini nanti. Maka sebaiknya jenis dana ini juga disediakan pilihan combo. Pilihannya ya mestinya biar 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 ini. Nah, termasuk di sini juga cara startnya apa? Tunai, ada yang nulis tunai, ada yang nulis cash. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Ya, misalnya cash.
Kemudian ada yang menulis transfer. Nah, gini. Nah, jadi misalnya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Apa namanya? Mestinya di sini, sorry, di sini mestinya ditulis, jangan ditulis manual gitu ya. Nanti kalau tulis manual bisa salah ketik seperti ini. Ya, jadi harus dipilih. Jadi kalau kalau di Excel namanya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau di Excel seperti ini. Contoh ya, saya contohkan ya. Ini jenis infak misalnya, jenis setoran infak. Misalnya saya punya tempat lain lah ya, di sini aja lah. Ben agak beda. Ini ada atau saya tulis di sheet baru ya. Nah, di sheet baru. Klik. Nah, ini saya punya sheet baru jenis setoran. Ada apa? Infak, sodako, kemudian apa namanya? Iuran yatim, ya, kemudian wakaf, wakaf, kemudian hibah, jenis setorannya. Nah, ini saya bisa buat seperti ini rekan-rekan. Nanti saya berharapnya bisa dipilih secara data yang disediakan. Di luar data yang disediakan, tidak bisa ya gitu ya. Jadi ini saya milih data validation. Ini contoh saja dulu ya. Ini saya blok. Oke. Nah, gini. Jadi, sorry, sorry. Oh, salah, salah. Salah. Harusnya saya mulai di sini. Di sini nanti dipilihnya seperti ini, rekan-rekan. Ini ada data menu valid. Kalau di Excel ya. Nanti kalau di database beda lagi. Ini saya pilih list. Saya pilih datanya ada di sini. Enter. Oke. Nah, ini rekan-rekan. Ini nanti dipilih begini, infak. Gitu ya. Jadi dipilihnya begitu. Ini saya coba copy ke bawah. Jadi nanti setiap kali ada yang setor dana di sini, langsung bisa dipilih infak, yang ini infak, yang ini apa? Oh, ini sodako, yang ini apa? Yang ini iuran anak yatim, ya nanti orang yang kedua apa? Wakaf. Jadi seperti itu. Ini misalnya orang dua, tanggal yang sama. Nah, kemudian ID Muzakinya mungkin ID ya, Muzaki kedua, orang kedua ya. Selain Rohmadi tadi, store-nya juga. Nah, store tunai ini jangan sampai nanti salah gitu ya. Nulisnya, ini misalnya transfer, ada yang nulis trans, gitu kan nanti jadi tricky gitu ya. Makanya harus standar, betul-betul harus standar. Nah, mestinya teman-teman menyediakan data ini, data yang mungkin harus dipilih model seperti ini, jenis kelamin termasuk di antaranya juga harus di model combo seperti ini. Jadi nanti petugas tidak salah memilih, tidak diketik manual. Kalau ketik manual resiko, resiko. Nah, gitu. Oke, sampai di sini luar biasa ini teman-teman sudah paham sekali. Jadi betul sekali ya, pertemuan antara seorang muzaki dengan seorang petugas, maka dia akan ada kejadian yaitu berupa penyetoran zakat. Maka kejadian ini bisa dijadikan sebagai apa namanya? Objek data atau field atau tabel. Tabel ya. Dan makanya ada tabel muzaki, ada tabel amil, dan ada tabel penyetoran zakat. Oleh karena itu, saya minta rekan-rekan untuk mulai mendata lagi. Kita baru sampai pada pertemuan antara muzaki, lembaga amil, dan ini. Ada kejadian apa lagi di lembaga amil zakat? Sehingga teman-teman nanti membuat, tugasnya adalah membuat ini. Sedetail-detailnya sesuai yang ada di lapangan. Kalau harus berdasarkan jurnal penelitian, ya, saya punya jurnal penelitian yang kemarin sempat saya share kan, ya misalnya ini skripsi JISWAP, ada skripsi JISWAP yang saya dapatkan, nah gitu ada ininya ya, ada ini skripsinya, nanti ada struktur data di sini rekan-rekan. Nah, di sini cukup banyak referensi yang bisa teman-teman baca. Tapi kalau lebih real lagi ya mestinya mestinya nah ini rancangannya seperti ini rekan-rekan. Mustahik itu datanya kalau saya tadi kan hanya berapa? Sedikit ya.
Di sini mustahik itu pendataannya ID mustahik, provinsi mana, usahanya dia apa, nama mustahiknya apa, tanggal daftarnya tanggal berapa, warga negaraannya mana. Ini satu apa? Satu data. Nah, ini rekan-rekan. Nah, kalau ada yang mengambil skripsi rancangan ini ya silahkan adopsi aja beberapa contoh skripsi untuk siswa. Sehingga teman-teman bisa membuat sistem. Meskipun Anda bukan programmer, tapi nanti saya ajarkan bagaimana cara mudah membuat ini. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup banyak referensi. Penerima zakat di sini sudah ada. Jadi mestinya tabel ini yang harusnya kita buat di sistem. Login, user login ini sudah ada. Ini sudah ada ini ya rekan-rekan ya. Login data ini kita udah punya. Jadi kenapa tadi kita masukkan admin bisa login ke Mozilla ya di sini. Ini berarti sudah punya kita. Nah, tinggal data-data yang lain gitu ya. Mustahik sudah ada. Ini misalnya jenis pekerjaan nih, pekerjaan. Catatan pekerjaan, jenis pekerjaan kan sudah ya di data ya. Nah, udah ada hanya cukup dua. Sehingga nanti ada relasi ya ini ya antara pekerjaan ini antara relasi antara tabel-tabel yang ada di sini dengan Muzaki. Nih Muzaki yang tadi kita data tadi berelasi ini ke sini ke sini. Jadi ke jenis pekerjaan, ke catatan pekerjaan ini. Sorry. Ini saya buat caplok dulu. Jadi teman-teman baca ini pun juga sudah sangat jelas ini. Jadi ini ada ID pekerjaan. Nah, ini relasinya ke sini, ke catatan pekerjaan ini. Ini ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ID-nya masuk ke catatan pekerjaan. Jadi dia pekerjaannya apa? Itu tidak ditulis nama pekerjaannya tapi diambil langsung ID-nya. ID pekerjaannya kalau satu berarti ya PNS misalnya begitu ya. Tergantung dari data yang ada di sini. Sampai di sini dulu mungkin teman-teman sudah paham ya. Saya berharap sudah paham. Jadi ini contoh apa namanya? eh, rancangan tabelnya kalau dibuat dalam bentuk apa namanya kelas diagram. Kalau saya tadi membuatnya dalam Excel ya untuk mempermudah memahami teman-teman karena ini rancangan ini mestinya untuk mempelajari IT Soft ini bisa ya kalau di teknik informatika bisa 3 semester gitu ya mendapatkan mata kuliah basis data, mendapatkan mata kuliah algoritma, nah itu langkahnya apa, setelah ini apa, setelah ini apa gitu ya. Setelah login itu apa, kalau loginnya salah itu bagaimana responnya, nah itu algoritma. Belum lagi nanti mempelajari pemrogramannya. Jadi bisa 3 semester itu. Nah, kita di sini hanya 1 semester untuk mempelajari ini. Makanya kita harus tahu dulu lah yang penting apa namanya? Ceritanya bagaimana? Cerita dari apa namanya? eh, apa namanya? Lembaga amil zakat dalam mengolah datanya bagaimana. Nah, itu yang penting di situ dulu. Harus paham itu dulu. Oke, kembali ke sini. Ke sini. Sekarang kita masuk ke setelah pendataan ya. Nanti rekan-rekan punya tugasnya adalah melengkapi. Saya nggak harus selesai sampai saya berharapnya juga selesai sampai laporan sih sebenarnya. Tapi paling tidak beberapa data yang seperti ini itu sudah terbentuk ya antara Muzaki kejadiannya penyetoran dengan amil, kemudian nanti kalau ada mustahik berarti ada petugas yang menyetorkan, mustahiknya menerima apa, jumlah dananya yang disalurkan berapa. Nah, baru setelah itu mungkin ada rekap rekap dana masuk, rekap dana keluar, misalnya gitu. Nah, oke, kita siapkan dulu. Sekarang kita akan yang belum ada. Saya contohkan studi kasusnya ada di tempatnya Mbak Putri ya, tadi ya. Oke, Mbak Putri. Tadi nomor induknya ini. Kita akan lengkapi dulu datanya, punyanya Mbak Putri. Kita klik nama database ya. Ini kan kita kontrol V dulu biar langsung ketemu. Ini punyanya Mbak Putri itu tabel datanya ada sekitar ini. Ini. Nah, ini tabel data yang punya Mbak Putri. Ini data ini ya. Jadi username kan sudah ada. Nah, kita yang belum ada di sini adalah pilihan apa ini? Muzaki, data Muzakinya belum ada.
Ya, ini baru belum ada ya. Jadi belum ada, Muzaki belum ada, jenis kelamin belum ada ya. Nanti jenis kelamin nanti kita buat jenis kelaminnya, kemudian ada apa lagi? Nah, belum ada lah gitu ya. Jenis kelamin. Jadi kita menyediakan data-data yang master dulu. Kalau agama ini sudah ada. Agamanya apa sih? Jenis agama apa saja? Contohnya nih kalau kita browse punyanya Mbak Putri, combo jenis agama depannya NIM ini sudah ada. Sudah ada ya datanya. Data ini sudah ada karena waktu kita menginstal aplikasinya sudah saya sediakan gitu ya. Sudah saya sediakan. Oleh karena itu kita buat sekarang yang tabel-tabel yang dibutuhkan dulu untuk mendukung ini. Muzaki. Nah, oke, saya buat dulu di sini jenis kelamin. Jenis kelamin belum ada. Kita buat di sini nanti kasih prefix dulu ya, NIM. Harus kasih NIM biar harus punya prefix ya, masing-masing mahasiswa harus membuat jenis pekerjaan di sini harus pakai prefix juga. Oke, saya contohkan jenis kelamin, kita copy dulu. Nah, untuk membuat tabel baru, kita klik di sini, rekan-rekan. Ini ada menu, bentar, mouse saya enggak ini ya, kontrol panel. Sebentar, saya siapkan dulu untuk mouse. Mana mouse nih? Mouse. Oke, pointer. Oke, ini ya. Nah, ini. Saya kasih mouse di sini. Nah, ini kelihatan ya. Kita klik new. New di sini untuk membuat tabel baru. Nama tabelnya kita isi tadi NIM. NIM-nya jangan lupa dikasih prefix. Set. Nah, oke. Sesuai Excel-nya untuk jenis kelamin hanya butuh 3 kolom, yaitu ID. Nah, ini kita bisa copy saja. Ya, mestinya diketik manual ya. Di sini ID, kemudian kode, kemudian nama. Jadi rancangan ini cukup membantu. Di sini tipenya varchar, di sini tipenya varchar, di sini integer berapa tadi? 1, 1, 10 ya. 1. Kenapa 1? Kan hanya laki-laki perempuan hanya ada 2 jenis. Jadi 1 saja cukup. 1 itu sudah 9 digit ya. 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 10 kan 2 digit. Kode jenis kelamin 1 di sini 10. Kemudian di komentar, sorry ke bawah, di sini di primary ya auto incrementnya dicontreng. Kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Nah, di sini ada AI. AI auto increment untuk, nah ini, untuk jenis kelamin, kita contreng. Klik primary. Otomatis dia indeksnya adalah primary di sini. Dan ketika ditanya apakah primary, go gitu ya. Yes atau go. Sudah berhasil. Kemudian komennya ini akan diisi otomatis. Ini boleh diisi, boleh enggak sih sebenarnya. Untuk komentar, sebelah kanan lagi komentar. Nah, ini tinggal copy aja. Boleh diisi, boleh tidak. Untuk komen itu boleh. Hanya untuk ketika ini nanti digunakan oleh programmer lain atau orang lain, maka dia akan bisa membaca. Nah, ini komentarnya diisi, sudah cukup ya. Jenis kelamin 1, ini 1, ini 10. Kalau sudah sisa, enggak usah digunakan, enggak apa-apa. Jadi ini kan 4. Kalau seandainya Pak, saya kan punya datanya 5, 10 Pak, gitu. Ini tinggal ditambah aja. Add ya, add, go. Nah, sehingga teman-teman punya kolom lebih banyak. Nah, ini. Nah, kolom jenis kelamin sudah masuk. Nah, kalau seandainya datanya banyak, mau nambah jumlah kolom baru, maka bisa ditambahi add. Nah, gitu ya. Go, kemudian jumlah yang mau disisipkan berapa baris. Kalau sudah di bagian bawah ada save, kita save.
ya, proses loading. Nah, kita cari NIM ini ya, NIM tadi. Oke. Nah, ini ada combo jenis kelamin. Nah, ini otomatis rekan-rekan. Udah ya, udah terbentuk ya ini. Alhamdulillah sudah terbentuk jenis kelamin. Jadi ada punyanya NIM-nya Mbak Putri, itu sudah terbentuk jenis kelamin, sehingga ini mulai bisa kita input data nanti. Sampai di sini dulu. Kalau ingin memperbaiki, ya di sini ada structure. Kalau ingin nyisipkan, saya ingin menambahkan satu baris kosong di antara ini atau memperbaiki data saya gitu ya. Ya ini tinggal diklik structure-nya ini tinggal diedit di sini. Cing ini untuk mengedit field-nya ini. Ya, field-nya ini bisa diedit. Jadi cing. Cing ini bisa ngedit varchar-nya, width-nya gitu ya. Jadi bisa cecing atau menambah baris kolom-kolom kan ini kolomnya tiga kolom. Pengen kolom keempat ditambah begini, tinggal go ya gitu ya. Go. Jadi ya pakai bahasa Inggris aja lah gini. Jadi kolom after apa? Setelah jenis kelamin akan ditambahi satu kolom. Go gitu ya. After, nah misalnya status varchar satu. Jadi sebenarnya untuk yang lain nggak perlu diisi nggak apa-apa ya. Misalnya komentar. Ini nambah satu baris kosong di bawah. Kalau sudah kembali ke structure, klik structure-nya. Nah ini kalau dibuat modul kan panjang sekali ini. Padahal sebenarnya sederhana sih. Nih, ini status ya, nambah satu. Kalau nggak kepake mana? Di drop. Nah, kalau nggak kepake, di drop, hapus. Nih, drop. Nah, berarti menghapus baris. Oke, nggak kepake. Gitu. Kalau sudah rekan-rekan, kita masuk ke menu di sini. Jadi dari ini kita sudah bisa mengarahkan data kita ke sistem. Nah, kita buat pix, kita klik tambah jenis master ya. Data master dulu. Kita buat main menu itu tujuannya seperti ini. Setting sistem ini kan main menu. Kita isi angka 1, simpan, master. Ada master jenis kelamin. Oke, master jenis kelamin. Oke, kita masukkan master jenis kelaminnya. Kita kasih gambar. Nah, kalau mau kasih gambar, referensi ikonnya bisa di-copy. Pix, kemudian master. Jadi jenis kelamin nanti ada di bawah master. Satu. Ini kita pilih database manual, kita cari NIM kita yang di sini ada jenis kelamin. Ini kita contreng, ya. Ini kita contreng. Nggak usah diganti namanya, nggak masalah. Simpan. Sudah terbentuk sih, rekan-rekan, nih ya. Jadi di sini ada master, ada jenis kelamin. Kita tambah data, jenis kelamin, kode 1, kode L, laki-laki. Simpan. Berhasil. Udah berhasil loh. Kode kode P, perempuan. Aduh, salah. Nah, kalau salah tulis nggak apa-apa. Ini jenis kelamin kedua adalah P. Perempuannya salah ketik, tinggal kita edit. Nah, editnya udah berjadi juga. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kembali ke database-nya, tadi kita browse, sekarang di database ini terisi data jenis kelamin. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Jadi tadi kan saya buat komen, otomatis jika diisi data akan membentuk nomor urut 1, 2, 3 gitu ya. Jenis kelamin diisi L dan P. Jadi L atau P gitu ya. Diisi laki-laki perempuan. Nah gitu. Jadi tergantung manual kita. Kalau ada jenis kelamin lainnya gimana? Memang ada Pak. Di jenis kelaminnya belum diketahui. Gitu. Kan innalillahi wa inna biasanya kalau bayi yang baru lahir biasanya kan belum punya jenis kelamin ya gitu ya. Tapi kan eh, jarang lah ini. Tapi biasanya yang penyetor yakat tapi kan tetap sudah punya lah ya jenis kelamin.
belum diketahui. Ya bisa gitu ya. Kita isi datanya. Jadi jenis kelamin belum diketahui. Nah, sorry, di sini B. Inisialnya B, belum diketahui. Karena belum diketahui itu lebih dari 10 karakter, maka ya potong teman-teman nih. Nah, karakternya itu hanya bisa menampung 10 tadi kan, maka di sini di browse, kalau di browse belum dike. Nah, ini rekan-rekan terkait dengan apa namanya rancangan database. Saya berharap pertemuan hari ini teman-teman menyelesaikan dulu rancangan tabel yang ada di Excel, dilengkapi selengkap-lengkapnya, catatan apa saja yang dicatat di sistem, sehingga nanti pertemuan berikutnya saya tinggal mengajarkan, atau mungkin minggu depan pertemuan yang terdekat mungkin ada yang presentasi terkait hasilnya. Saya berharap semuanya punya ya. Kerjasama boleh lah, kelompok boleh membuat kelompok. Yang penting saya punya data seperti jurnal penelitian ini tadi loh, apa skripsi ini tadi loh. Ini datanya udah sangat lengkap sekali gitu ya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah membuat tabel-tabel ya, tabel Excel ini, membuat rancangan di tabel Excel. Rancangan tabel Excel diinputkan, dibuat di MySQL, di PHP MyAdmin ini. Nah, di PHP MyAdmin melalui MySQL. Nah, begitu. Jadi melalui PHP MyAdmin ini. Saya targetnya itu. Jadi nggak muluk-muluk dulu karena ini memang materinya saya sendiri mau menyampaikan ke teman-teman agak eh, tricky gitu ya, agak kesulitan. Wah, gimana ya gitu ya. Makanya saya menyusun sesuai dengan bahasa dan kemampuan teman-teman, tidak menggunakan kalau saya sampaikan dalam bentuk IT seperti ini, ada ini IT sekali loh ini rekan-rekan ya. Jadi membuat flowchart-nya seperti ini gitu ya. Ini teman-teman bisa pahami sendiri lah gitu. Memakan waktu yang cukup banyak dan teoritis saja gitu ya. Prakteknya nggak ada. Ini saya sekaligus teori sekaligus praktek ke teman-teman. Ya, nanti bisa dibaca. Jadi paham ya rekan-rekan, pertemuan hari ini saya hanya mencontohkan rancangan di Excel. Saya minta teman-teman mulai membuat sebuah planning pencatatan data Muzaki. Sebelumnya sebenarnya sudah saya pernah WA-kan di WA Group, tapi belum pernah dikumpulkan kan. Makanya nanti saya minta untuk dikoleksi, dikumpulkan. Syukur ke PJ dulu aja lah. Kumpulkannya ke PJ. Boleh kelompok, silakan nyusun kelompok sendiri. Boleh boleh 2 orang, boleh 5 orang gitu ya. Dibatasi saja yang wajar sesuai dengan sesuai dengan jumlah tabel yang dirancang. Kalau sekiranya teman-teman membentuk 6 satu kelompok 6 orang, saya berharapnya ada 6 tabel. Ya, ada 6 tabel. Kalau di sini kan ada 6 tabel. Jadi satu orang harus berkontribusi memberikan pemikirannya satu tabel. Nah, kalau 2 orang gimana Pak? Kalau 2 orang masa 2 tabel saja hanya jenis kelamin dan marital kan yo lucu juga ya. Makanya kalau bisa dirancang, wah kelompok saya harus 10 orang biar nanti database-nya lengkap seperti di sini. Ini ada Muzaki. Ini kalau kotak-kotak begini berarti data-data terkait dengan ini ya, data-data terkait dengan tabel ini, tabel Muzaki, tabel provinsi, tabel mustahik ya yang menerima zakat. Kemudian ada catatan pekerjaan, penerima ziswaf siapa, penyalurannya bagaimana, di mana gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti silahkan dicari referensi yang paling mudah, atau kalau perlu tanya di lembaga amil zakat di UIN ya, lembaga amil zakat di UIN kan punya, ada kan di sana. Nah, coba tanya apa saja sih catatan datanya gitu ya, meliputi catatan data itu lebih real, lebih bagus. Kemarin saya disounding di salah satu lembaga amil zakat, itu diminta untuk membuatkan sistem lembaga amil zakat sebenarnya. Kira-kira bagaimana Pak? Saya begitu. Jadi, nah sebenarnya sudah mulai begitu. Jadi kalau teman-teman mau kolaborasi sebenarnya bisa sih dengan saya.
Saya penelitian, teman-teman membantu saya. Atau kalau enggak ya itulah mandiri aja, survei ke sana. Yang paling mudah mungkin lembaga amil zakat yang ada di kampus itu lebih real. Atau kalau enggak ya dari jurnal-jurnal penelitian, rekan-rekan rekap sehingga mendapatkan eh, cap apa pencatatan data terkait dengan pengelolaan zakat, infak dan sodakoh di sini. Nah, saya berharap ada rancangan Excel-nya. Setelah rancangan Excel ini kemudian dipindahkan nantinya di pertemuan berikutnya ke di pertemuan berikutnya. Setelah membuat kelompok ya tadi membuat kelompok. Oke, saya tuliskan ya. Jadi tugas rekan-rekan adalah ini ya tugas pertemuan hari ini adalah membentuk kelompok kelompok di sini satu orang wajib berkontribusi satu tabel, membuat satu tabel. Nah, mestinya kelompok ya diskusi ya. Nah, saya berharap eh, ya kalau punya 10 orang berarti 10 tabel itu jauh lebih 10 tabel yang berbeda-beda ya. Berarti nanti ada tabel mustahik ya, tabel yang sudah saya data di sini itu sudah berapa tabel ini tadi? Satu, dua, ya, dua, tiga perkawinan marital, kemudian yang ketiga. Nah, ini ada 4 tabel, jenis kelamin, marital, sorry, sorry, jenis pekerjaan, ya, pekerjaan, status perkawinan, jenis kelamin, 3, 4. Saya udah punya 4 loh ini. Ya, pagi ini saja tadi saya bisa merancang 4 tabel. Nah, teman-teman, kalau yang di sini berarti yang Muzaki melakukan penyetoran, berarti ini nanti paling tidak ada berapa ini? Ini tabel setor tunai, tunai cash atau tunai transfer ini sudah dibuat sendiri atau mungkin melalui GoPay gitu ya. Transfer GoPay, transfer bank, transfer Shopee, transfer apalah lewat apa terserah. Berarti kan punya tabel setoran. Berarti ini satu tabel, jenis ini dua tabel, ID petugas ini 4, 2, 3, kemudian ini udah 3. 3 yang tadi kita 4, sudah 7 loh. Nih, udah 7 tabel nih teman-teman. Dari yang kita bahas hari ini sudah 7 tabel. Meskipun tabelnya ya ada yang sederhana. Yang petugas ini mungkin juga sederhana ya, nama tugasnya siapa, nomor handphonenya berapa, statusnya sebagai fundraising atau divisi apa, itu terserah sih. Nah, untuk jenis dana tadi, infak, sodako atau apa, nah itu sudah 7 tabel ini kita. Yang kita bahas ini sudah 7 tabel. Nah, saya pikir di lembaga amil zakat lebih dari 7 lah. Nanti makanya di data, kalau nggak dianalisis kebutuhan data yang dicatat apa, kita nggak bisa tahu. Ada pertanyaan dulu mungkin. Ini dari saya terus ini. Silakan. Ada yang belum jelas tentang tugas? Gimana Mbak Zi, Zidatun? Suaranya agak putus-putus ya. Dikirim di PJ dulu aja. Dikirim di PJ. Jadi dikumpulkan di PJ. Saya berharap atau di grup boleh lah gitu ya. Yang penting sebenarnya dalam satu kelas ini punya sebuah model pencatatan data Muzaki. Sebenarnya copy paste boleh ya, tapi copy paste itu kan nggak mendidik ya. Maksudnya apa? Teman-teman nggak punya sebuah apa kans berpikir mengenai apa sih sebenarnya data yang dibutuhkan di Muzaki. Syukur-syukur sudah mendapatkan mata kuliah manajemen zakat infak sodakoh ini loh, pengelolaan zakat infak sodakoh itu harus dicatat, pencatatannya data meliputi ini. Ya, itu sebenarnya juga sangat membantu. Jadi mata kuliah saya ini kan sebenarnya eh, mata kuliah bersyarat ya, yang harus ngikutin mata kuliah apa. Belum lagi misalnya nanti kalau petugas amil zakat
apa mendapatkan muzaki, dia biasanya kan dapat bukan namanya apa ya, haknya sebagai seorang muzaki, komisi atau apalah, nanti berapa persen. Nah, seperti itu kan nanti mestinya dicatat di sistem. Tapi itu memang terlalu jauh rekan-rekan. Saya mikirnya kalau kalau sistem yang mau kita buat sampai ke situ itu sangat sangat terlalu jauh ya. Maksudnya, itu butuh waktu yang panjang untuk membangun sebuah sistem yang bagus gitu ya, sistem amil zakat yang bagus. Kita ini masih sangat sederhana ya. Ini baru pendataan-pendataan saja ini. Ini pendataan saja. Nanti apalagi yang sudah saya buat itu yang kemarin yang di punya saya itu yang NIM kalau nggak salah ya. Nah, itu yang sudah kita buat di sini. Oh, mana ya? Kemarin kita udah buat satu di akun saya. Itu anu belum lengkap lah sebenarnya. Oleh karena itu, saya berharapnya nanti teman-teman yang penting punya ini dokumen yang digunakan untuk mencatat data, ya, ya meliputi data apa saja. Saya mintanya sih berkelompok, tapi kalau mau kolaborasi dengan kelompok lain silakan. Kelompok saya seperti ini, kelompokmu apa ini? Nah, nanti saling melengkapi, boleh, boleh. Nah, nanti hasil hasil diskusi kita itu, hasil diskusi teman-teman di luar kuliah ini, di luar jam kelas ini, eh, dikumpulkan saja eh, ke ini, ke PJ atau nanti ke grup lah gitu ya aja ya. Nanti saya bisa memantau. Kemarin sebenarnya saya memakai Tatsmin ya, Tatsmin yang kemarin tapi saya kurang bagus. Biasanya itu saya pakainya ini Schoology namanya. Ya, saya biasanya kalau framework pembelajaran biasanya saya pakai Schoology, cuman tahun ini kok saya pengen coba pakai Tatsmin karena saya terpilih sebagai ambasadornya Tatsmin, tapi kok ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya, tidak sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Nah, ini contoh-contoh mata kuliah yang pernah saya ajar, rapi sekali di sini ya. Masuk kuliah basis data pertemuan satu apa upload mahasiswa di sini gitu ya. Nanti begitu ya. Nah, cuman kemarin di Tatsmin agak agak kurang bagus. Maka nanti pengumpulannya saya minta ke PJ atau ke ini aja dulu, ke grup, ditulis nama kelompoknya di Excel. Kemudian setelah di Excel, nanti teman-teman membuat di MySQL. Ya, sampai di situlah. Jadi membuat di MySQL seperti yang saya contohkan di jenis kelamin. Nanti saya bantu sedikit, ya ini ada, saya tadi buat modul ya seperti ini. Karena ini materinya berubah terus ya, jadi saya update materi saya baru tahun ini dan tahun kemarin dan tahun ini. Tahun kemarin belum maksimal juga modul yang saya buat, jadi memang perlu penyesuaian-penyesuaian. Masih harus menyesuaikan untuk mata kuliah yang baru seperti ini. Begitu rekan-rekan, mungkin udah cukup panjang ini mata kuliah saya. Ada pertanyaan lagi? Intinya membuat Excel-nya pendataan untuk Ziswap, data Ziswap. Oh ya, kalau di YouTube cukup banyak ya. Misalnya kita membuat tabel MySQL gitu ya, atau ya membuat tabel eh, PHP MySQL sebenarnya cukup banyak ya. Kita ketik video, cukup banyak sebenarnya membuat database. Sorry sorry, membuat ini nih contohnya di sini. Cukup banyak kalau mau. Cuman saya secara khusus memang belum membuat membuat sebentar iklan dulu. Nah, ini ya, ada cukup banyak ya tutorial. Tadi yang saya buat itu yang jenis kelamin, itu juga sederhana, sangat sederhana, pendek sekali ya tadi ya. Jadi untuk belajar silahkan nanti bisa pakai tutorial yang ada di. Memang kasusnya mungkin beda ya, bukan IT Jizwab ya. Kalau teman-teman menginginkan itu nanti coba saya bantu untuk misalnya yang tadi itu saya membuatnya untuk IT, untuk tabel tabel apa? eh, Tabel jenis kelamin kan, karena tadi saya menyampaikan konsep dulu, konsep, baru konsep setelah itu ada di
implementasi ke MySQL-nya untuk khusus untuk jenis kelamin saja. Nanti saya coba ulangi materi hari ini khusus untuk materi tentang video tentang membuat ini ya, tabel muzaki, tabel jenis kelamin, status perkawinan, kemudian pekerjaan. Nah, itu coba nanti insya Allah 4 ini saya buatkan tutorialnya di video, ya, satu pokok bahasan dulu aja. Kemudian nanti pokok bahasan berikutnya mengenai pembuatannya di sininya, apa, di di ini, di aplikasinya ini nanti saya buatkan tersendiri ya. Nah, karena ini lebih lebih unik lagi. Jadi ada dua tutorial mestinya. Setelah membuat database, harus membuat aplikasi interface ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan komputer karena ada interface aplikasi JISFAC-nya yang sudah saya buatkan melalui web server ya di server cPanel. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Bekti. Mbak Bekti apa Mbak Anjar tadi? Nanti saya coba bantu tutorialnya, tapi teman-teman yang penting nyiapkan ini dulu. Nyiapkan data terkait dengan data-data pencatatan ini dulu. Baik, mungkin itu dulu. Rekan-rekan, terima kasih. Yang jelas pertemuannya nanti saya lengkapin ya, meskipun tidak full setiap pekan saya bisa mengisi, tapi sebenarnya materi ini bisa saya pecah ke beberapa kali pertemuan sebenarnya. Ini hanya saya persingkat. Misalnya saja saya menjelaskan tabel Muzaki ini dengan tabel jenis kelamin atau yang lain relasi ini bisa satu pertemuan sebenarnya. Tapi ini saya coba kombinasi memanfaatkan satu pertemuan tapi cukup banyak materi yang saya ingin berikan ke teman-teman. Nah, sekali lagi untuk membentuk tadi ya pendataan, satu bisa langsung terjun observasi ke lembaga amil zakat, yang kedua bisa melalui jurnal penelitian, atau sesuai dengan pengetahuan teman-teman selama ini terkait dengan pengelolaan zakat di kampus selama ini seperti apa, dibuat seperti ini, nah, gambar seperti ini. Jadi apa, berelasi apa, nanti ketemu lagi entitas apa gitu ya, sehingga nanti ada kejadian apa, tulis di sana. Pasti di sana ada data kejadian dan siapa, ini siapa, kejadiannya apa gitu. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Sudah 1 jam 3 menit kalau ini di rekaman saya. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Dan kalau ada yang masih bingung, nanti silakan diinformasikan di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.